Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 Anatomi Fisika Menu 1 yang beranggota 8 orang, yaitu Tohira Ilyas, Lena Agustina, Shirley Rahmawati Bayu, Wahyu Azizah, Siti Rahmatun Nur, Santri Ziamuna, Salsabila, dan Sela Hilmalia, yang akan menjelaskan tentang potensial membran dan potensial aksi. Sebelumnya, kami berterima kasih kepada Ibu Apoteker Mira Febriana MSc yang telah mengizinkan kami untuk presentasi pada hari ini. Baiklah, saya Salsabila, NIM 201076, akan menjelaskan tentang potensial aksi. Potensial aksi adalah aliran ionik positif dan negatif yang bergerak ke arah membran sel. Semakin besar diameter akson, maka semakin cepat pula potensial aksi tersebut, karena tahanan arus listrik berbanding terbalik dengan penampang tahanan arus tersebut. Penyebab potensial aksi. Potensial aksi ditimbulkan oleh adanya sensasi yang dirasakan oleh tubuh. Pada saat ini, kita dapat membagi sensasi menjadi dua bagian, yaitu general sense dan special sense. Penjelasan tentang general sense. General sense di mana reseptornya secara luas tersebar di seluruh tubuh. General sense ini dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu somatic sense dan visceral sense. Somatic sense ini menyediakan informasi sensorik tentang tubuh dan lingkungan sekitarnya, yang termasuk di dalamnya adalah sentuhan, tekanan, suhu, dan nyeri. Visceral sense. Visceral sense ini menyediakan tentang keadaan organ internal yang terutamanya nyeri dan tekanan. B. Special sense, lebih mengkhusus pada struktur maupun penempatan pada organ tubuh. Yang termasuk dalam special sense adalah bau, rasa, suara, cahaya, dan keseimbangan. Selanjutnya yaitu komponen potensial aksi. Kanal-kanal yang berperan yaitu yang pertama, kanal natrium bergerbang voltase. Kanal ini sendiri memiliki dua gerbang, yaitu gerbang aktivasi yang berada dekat dengan sisi luar kanal dan gerbang inaktivasi yang letaknya dekat dengan sisi dalam kanal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Rahmatun Nur dengan NIM 2001083. Langsung saja kepada materi selanjutnya, yakni gerbang aktivasi. Ketika potensial membran istirahat, potensial akan meningkat dari min 90 mV menjadi 0 dan akhirnya mencapai suatu voltase. Biasanya berkisar antara min 70 dan min 50 mV. Keadaan ini menyebabkan perubahan bentuk yang tiba-tiba pada gerbang aktivasi, yang membalikan gerbang sepenuhnya hingga posisi terbuka yang maksimal. Inilah yang disebut sebagai keadaan teraktivasi. Kemudian gerbang inaktivasi. Kenaikan voltase yang sama besarnya dengan yang membuka gerbang aktivasi juga akan menutup gerbang inaktivasi. Gerbang inaktivasi menutup dalam waktu sebeberapa puluh ribu detik setelah gerbang aktivasi terbuka. Ketika gerbang aktivasi telah tertutup, ion natrium tidak lagi dapat berdifusi melewati membran. Pada saat inilah potensial membran mulai pulih kembali ke keadaan istirahat. Yang kedua yakni kanal kalium bergerbang voltase. Selama keadaan istirahat, gerbang kanal ion kalium berada dalam keadaan tertutup dan ion kalium terhalangi untuk melewati kanal ini menuju keluar. Kanal kalium hanya terbuka secara bersamaan ketika kanal natrium mulai tertutup akibat inaktivasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Santri Ziamuna dengan NIM 2001078. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mekanisme potensial aksi. Jadi pada mekanisme potensial aksi ini terjadi melalui 4 tahap. Yang pertama itu ialah tahap istirahat, yang kedua itu ialah tahap depolarisasi, yang ketiga itu ialah tahap repolarisasi, dan yang keempat itu ialah tahapan hiperpolarisasi. Jadi mengenai penjelasan dari keempat tahap ini, yang pertama itu ialah tahapan istirahat. Jadi pada tahap istirahat ini, membran itu dapat dikatakan terpolarisasi. Karena selama pada tahap istirahat ini, potensial membrannya itu bersifat negatif. Jadi dalam kisaran negatif 90 mV. Selanjutnya tahapan yang kedua itu ialah tahapan depolarisasi. Jadi apa itu tahapan depolarisasi? Tahapan depolarisasi ini ialah membran itu secara tiba-tiba menjadi lebih permeabel terhadap ion natrium. Hal ini menyebabkan ion natrium itu terbuka dengan cepat dan sejumlah besar ion natrium yang bermuatan positif itu berdifusi masuk ke dalam akson. Yang mana keadaan membran yang awalnya itu bersifat negatif atau negatif 90 mV tadi lambat laun itu akan berubah
menjadi keadaan yang lebih positif. Yang ketiga itu ialah tahapan repolarisasi. Jadi tahapan repolarisasi ini akan terjadi setelah tahapan yang kedua, depolarisasi, berakhir, dan membran itu akan menjadi lebih permeabel terhadap ion kalium. Berakhirnya tahapan depolarisasi ini ketika kanal ion natrium itu tertutup dengan cepat, yang diikuti oleh pembukaan kanal ion kalium yang secara lambat. Jadi di sini dapat digarisbawahi kalau tahapan depolarisasi ini berakhir apabila kanal ion natrium itu tertutup dan diikuti oleh kanal ion kalium itu terbuka. Yang keempat ialah tahapan hiperpolarisasi. Jadi tahapan hiperpolarisasi ini terjadi setelah tahapan repolarisasi berakhir. Jadi hiperpolarisasi ini dikenal oleh suatu keadaan yang disebut keadaan atau kondisi yang disebut dengan positif after potensial, yang mana keadaan yang merupakan kondisi potensial membran itu lebih negatif ketimbang kenegatifan pada kondisi yang pertama tadi, kondisi istirahat. Hal ini terjadi karena adanya keterlambatan dalam penutupan ion K. Saya Sari Rahmawati Bayu dengan NIM 2001080. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang potensial membran dan salah satu proses yang berperan pada potensial membran yaitu difusi. Potensial membran. Membran potensial merupakan potensial yang diakibatkan adanya perbedaan muatan di sisi dalam dan di sisi luar membran sel. Proses yang berperan pada potensial membran yaitu ada difusi dan juga transfer aktif. Proses pertama yaitu difusi. Difusi terjadi karena sifat membran sel yang semi permeabel. Oleh karena konsentrasi di dalam sel lebih tinggi, ion K cenderung berdifusi ke luar sel sehingga muatan positif di dalam sel berkurang dan terbentuk elektron positif di dalam sel dan elektron negatif di luar sel. Transport aktif terjadi karena adanya pompa Na dan K yang bersifat elektrogenik karena lebih banyak mengeluarkan ion positif, seperti 3 ion Na akan keluar setiap 2 ion K masuk. Kondisi ini menimbulkan gradien konsentrasi yang tinggi antara ion Na dan ion K untuk modal awal terjadinya difusi. Kondisi potensial membran. Resting membran potensial merupakan potensial membran saat sel saraf berada pada kondisi istirahat. Biasanya sebesar minus 94 mF. Faktor yang mempengaruhi resting membran meliputi potensial difusi K, potensial difusi Na, pompa Na dan K.